Sahabat muda dimanapun berada, kita udah di sesi terakhir dan sudah semakin menarik sekali perbincangan kita. Nah, Ayah Tabe, ini pertanyaan terakhir. Banyak sahabat budaya yang mungkin punya anggota keluarga yang mereka akhirnya sudah terkena narkoba, tapi mereka takut melapor karena ya itu tadi di awal Ayah cuma mengatakan bahwa ini bersentuhan dengan aib atau siri. Nah, bagaimana pesan tak selaku wakil ketua Ganas Anar agar mereka tidak perlu merasa malu untuk mencari pengobatan atau rehabilitasi, dan apa langkah pertama yang harus mereka ambil? Ya, langkah pertama yang diambil jika seandainya ada keluarga, salah satu keluarga yang korban, bisa saja langsung menghubungi saya. Nanti saya membantu memfasilitasi untuk melakukan rehabilitasi di BNN. Nah, ini juga persoalan dari rehab ini. Kadang orang mengatakan bahwa ini mahal dibayar, sama sekali tidak ada di situ. Terus kadang di proses hukum ini tidak. Sepanjang melapor secara sukarela. Nah, kadang banyak juga kadang masyarakat nanti setelah ditahan petugas baru kadang dihubungi saya minta tolong seperti ini. Sudah kejadian? Sudah kejadian itu persoalannya. Kadang juga seperti itu. Tidak bahwa pada masa-masa menyalahgunakan dia tidak melaporkan diri. Karena kadang memang juga masalah juga karena ini anak tidak mau, malah dilawan orang tua. Itu persoalan di situ. Jadi masalah hubungan antara orang tua yang sudah pemakai itu susah untuk menyatukan. Di satu sisi anaknya orang tuanya takut kalau sampai ketahuan. Tapi di sisi yang lain si anak ini berusaha supaya maksudnya jangan sampai ketahuan. Ya, karena dianggap ini apalagi misalnya orang tua ini orang berdarah biru gitu, malam itu. Malu sekali anaknya ada yang seperti itu. Sebagian sih ya latar belakang. Latar belakang apalagi anak pejabat apa segala macam kadang itu. Mereka simpan rapat-rapat. Nah, sahabat budaya tadi udah dipertegas sama Ayah Jamal bahwa kalau menyerahkan diri secara sukarela itu tidak diproses. Oke, tidak diproses. Bisa hubungi saya. Nanti saya bantu menyelesaikan, cari jalan keluarnya. Atau melapor di Ganas Anar, nanti kita. Semakin cepat diproses kan sebenarnya semakin baik, Ayah. Iya. Jangan nanti sampai terlalu berat, sudah parah betul, kasarnya sudah stadium 3, stadium 4 baru ini ya itu proses rehabilitasinya juga lama prosesnya. Berarti dia pakai stadium juga ya? Kasarnya begitu stadiumnya. Kan misalnya pecandu sedang, ringan ini kalau sudah artinya kategori. Kategorinya dalam seminggu 3 kali, ada juga kadang cuma izin aja. Tapi kalau sudah 1 minggu 3 kali seminggu ya itu kan sudah parah itu. Nah, Ayah, kita mempertegas dari awal pertanyaan pertama sampai terakhir, apa pesan mulia ingin disampaikan? Ya, pesan saya kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada bahwa mari kita jaga anak. Dan jika seandainya ada keluarga, salah satu keluarga yang korban narkoba, jangan malu untuk melaporkan diri. Lebih malu kalau nanti sudah ditangkap atau orang sudah meninggal gara-gara narkoba. Jadi sebelum terlalu parah, silahkan melaporkan. Saya bisa membantu dan mengontak saya dengan, saya berikan nomor ya. Iya, boleh, silakan Ayah. Kalau ada yang sesuatu atau mau dikonsultasikan terkait masalah persoalan narkoba, bisa menghubungi saya 081 342 415 663. Bisa diulangi sekali lagi ya? 081 342 415 663. Dan prinsipnya bahwa kalau kita melakukan rehabilitasi dengan sukarela itu tidak ada biaya 1 sen. Tidak ada biaya 1 sen pun. Ini sepanjang di BNN. Sepanjang di BNN. Kalau di swasta itu ya tinggi bayarannya. Berarti sudah mandiri. Ya, kalau mandiri itu 5 sampai 10 juta. 5 sampai 10 juta. Per bulan. Per bulannya. Tapi kalau di BNN gratis. Karena negara. Ya. Ya, bukan sebenarnya gratis, dibayarkan sama negara. Dibayarkan sama negara. Dianggarkan. Iya. Karena minimal makannya apa segala tuh. Betul sahabat budaya. Iya. Ayah Jamaluddin SKM selaku Wakil Ketua Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak. Malam hari ini kita sahabat budaya, semoga lewat perbincangan ini mata kita terbuka, hati kita disentuh, terpanggil bahwa ini bukan lagi pekerjaan dari Ganas Anar Umi Sulsel saja, tapi ini pekerjaan kita semua. PR kita semua ya.
supaya program pemerintah memang menggaung-gaungkan bahwa Sulawesi Selatan bisa bebas dari narkoba. Itu bukan sekedar mimpi, tapi itu akan menjadi kenyataan kalau kita sama-sama bergandengan tangan. Ya, kita sama-sama merasa terbebani, kita sama-sama merasa bahwa ini masalah kita. Ini masa depan kita. Sayang sekali kalau sampai ini kalau dia kalau kita menutup mata, ini akan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya sekali untuk kita. Masih ada mungkin disampaikan aja? Segera cukup ya, itu saja saya sampaikan bahwa pesan-pesan saya jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Ya. Itu aja singkat, jauhi narkoba. Narkoba hanya no kompromi. Iya, narkoba hanya 3 yang kita dapat. Okay. Kalau bukan kuburan, penjara, masuk rumah sakit. Hanya itu 3 yang kita dapat. Okay. Selain dari itu tidak. Iya. Kecuali kalau bandar, ya itu karena bisnis. Kalau pecandu hanya itu 3. Oke. Iya, Ayah Jamal terima kasih. Sahabat budaya, Eka terima kasih. Sahabat budaya terima kasih untuk semuanya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat untuk sahabat budaya. Richard pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Makassar.